Menghilangkan rasa malas bukan sekadar semangat, tapi strategi. Rasa malas itu bukan berarti kamu orangnya lemah atau nggak punya potensi. Malas biasanya adalah gejala dari sesuatu. Bisa fisik, mental, atau bahkan strategi hidup yang kurang tepat. Jadi, kita harus bedah dulu mengapa malas, lalu baru tahu cara mengatasinya. Pertama, pahami dulu akar malasnya. Rasa malas sering punya penyebab yang berbeda-beda. Kelelahan fisik, tubuh kekurangan istirahat, nutrisi buruk atau kurang bergerak, kejenuhan mental, terlalu lama mengerjakan hal yang sama tanpa variasi. Tidak ada arah yang jelas, nggak tahu kenapa harus mengerjakan sesuatu. Perfeksionisme berlebihan, takut mulai karena ingin hasil sempurna. Beban terlalu besar, otak menunda karena merasa tugasnya mustahil. Jadi sebelum lawan malas, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah saya malas? Karena lelah, bosan, takut, atau nggak tahu tujuan saya? Kedua, gunakan trik pecah tugas jadi remah-remah. Otak kita sering menunda karena menganggap sebuah tugas terlalu besar. Misalnya, belajar untuk ujian terdengar seperti gunung. Tapi, kalau dipecah, baca 5 halaman pertama. Buat catatan poin penting. Istirahat 5 menit. Lanjutkan 5 halaman lagi. Teknik ini disebut chunking. Rasanya lebih ringan, dan setiap selesai satu bagian kecil, otakmu melepaskan dopamin kesilkosilen yang bikin semangat lanjut. Ketiga, gunakan prinsip 2 menit. Kalau kamu malas memulai, lakukan versi mini dari tugas itu hanya selama 2 menit. Contoh, malas olahraga, lakukan push-up cuma 2 menit. Malas menulis, tulis 1 kalimat saja. Malas membersihkan kamar, lipat 1 baju saja. Triknya, setelah mulai, biasanya kamu lanjut tanpa sadar. Kalau tidak lanjut pun, kamu tetap sudah melakukan sedikit kemajuan. Keempat, kelola energi, bukan cuma waktu. Sering kita pikir malas itu masalah waktu yang kurang. Padahal energi yang kurang. Tidur cukup 7-8 jam. Makan makanan bernutrisi, hindari terlalu banyak gula yang bikin cepat lemas. Olahraga ringan, tiap hari jalan kaki, stretching. Istirahat teratur, jangan memaksa kerja non-stop. Dengan energi yang cukup, rasa malas sering hilang sendiri. Kelima, gunakan lingkungan sebagai mesin anti malas. Otak manusia mudah terpengaruh lingkungan. Kalau meja kerja berantakan, handphone penuh notifikasi, atau teman ngajak rebahan, ya susah fokus. Rapikan area kerja. Singkirkan distraksi silent mode, simpan HP di luar jangkauan. Dekatkan diri dengan orang yang produktif, energi mereka menular. Belajar bukan cuma buat nilai bagus. Keenam, bangun kebiasaan, bukan sekadar motivasi. Motivasi itu seperti bahan bakar yang cepat habis. Kebiasaan itu seperti mesin yang bisa jalan sendiri. Cara membangun kebiasaan, mulai dari langkah kecil tapi konsisten. Pasang trigger, misalnya selalu menulis setelah minum kopi pagi. Rayakan keberhasilan kecil senyum puas, coret checklist, atau traktir diri. Ketujuh, ingat tujuan besar big why. Kalau kamu tahu kenapa harus melakukan sesuatu, rasa malas berkurang. Kesimpulan, menghilangkan rasa malas itu bukan sekali jadi. Contoh, belajar bukan cuma buat nilai bagus, tapi supaya bisa dapat beasiswa dan kuliah di luar negeri. Olahraga bukan cuma biar kurus, tapi supaya bisa bermain dengan anak cucu nanti tanpa sakit-sakitan. Tujuan yang bermakna membuat kamu rela menembus rasa malas. Kedelapan, terima bahwa manusia memang punya hari malas. Kadang rasa malas adalah sinyal tubuh atau pikiran butuh istirahat. Jadi jangan terlalu keras menyalahkan diri. Bedakan antara malas produktif mengistirahatkan diri untuk pulih energi, malas merugikan terus menunda sampai masalah menumpuk. Gunakan istirahat sebagai bagian dari strategi, bukan pelarian. Kesimpulan, menghilangkan rasa malas itu bukan sekali jadi. Kita perlu mengerti penyebabnya, lalu pakai kombinasi strategi. Pertama, cari akar masalahnya. Kedua, pecah tugas jadi kecil. Ketiga, mulai dari 2 menit. Keempat, jaga energi. Kelima, atur lingkungan. Keenam, bangun kebiasaan. Ketujuh, punya tujuan besar. Kedelapan, izinkan istirahat terencana. Kalau kamu terapkan ini secara bertahap, malas akan berubah jadi malas yang terkendali. Kadang muncul, tapi nggak menguasai hidupmu. Bayangkan kamu bangun pagi,
lihat jam, dan berkata, 5 menit lagi. Lalu tiba-tiba mata dibuka lagi. Sudah jam 10. Kalau itu kejadian sekali-sekali sih wajar. Tapi kalau hampir tiap hari, kita harus mulai curiga. Jangan-jangan rasa malas ini sudah jadi gaya hidup. Nah, di video ini, kita akan bedah tuntas. Dari penyebab malas, strategi anti malas, sampai cara bikin produktivitas jadi otomatis tanpa nunggu mood datang. Bagian 1. Malas itu bukan dosa, tapi sinyal. Banyak orang menyalahkan diri sendiri saat malas. Padahal malas itu sering bukan masalah karakter, tapi sinyal ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Misalnya, badan lemas karena kurang tidur, otak bilang, jangan gerak. Hemat energi, tugas terlalu rumit. Otak aktifkan mode kabur, nggak ada tujuan jelas. Otak nggak merasa perlu bergerak. Jadi sebelum kamu mengutuk diri, tanya dulu, saya ini benar-benar malas? Atau tubuh saya sedang minta bantuan? Bagian 2. Malas punya banyak wajah. Kita sering mengira malas itu cuma tidak mau bekerja, padahal bentuknya macam-macam. Pertama, malas fisik, badan berat, lemes, maunya rebahan. Dosa malas mental, otak seperti lumpuh, nggak bisa fokus. Stres malas emosional, sebenarnya mampu, tapi mood hancur, nggak ada semangat. Keempat, malas strategis, tahu harus melakukan sesuatu, tapi terus menunda karena nggak tahu mulai dari mana. Mengetahui tipe malas ini penting, karena resepnya beda-beda. Kalau badan yang lelah, solusinya istirahat. Kalau otak yang lelah, solusinya variasi dan stimulasi baru. Bagian 3. Mengapa otak suka menunda? Otak manusia punya 2 sistem utama. Sistem instan, suka hal-hal yang memberi hasil cepat, makan enak, nonton, rebahan. Sistem jangka panjang, mau berjuang demi tujuan masa depan. Masalahnya, sistem instan ini lebih kuat karena berasal dari insting bertahan hidup. Makanya, belajar untuk ujian minggu depan kalah menarik dibanding scroll media sosial sekarang. Jadi, kita perlu trik untuk mengakali sistem instan ini. Bagian 4. Trik anti malas yang teruji. Pertama, pecah tugas jadi gigitan kecil. Otak suka menolak tugas besar karena terlihat berat. Tapi kalau dipecah, otak mau mulai. Contoh, belajar sejarah terlalu besar, pecah. Baca 3 halaman, buat 5 poin catatan, istirahat 5 menit. Membersihkan rumah, pecah jadi. Ambil sampah di meja, lap meja, sapu ruang tamu. Ini mirip memakan pizza. Potongannya kecil-kecil dulu. Kedua, aturan 2 menit. Kalau terasa berat, coba kerjakan versi 2 menitnya. Olahraga, 2 menit push up. Menulis, 2 menit ngetik bebas. Merapikan kamar, lipat 1 baju. Biasanya setelah mulai, rasa berat hilang dan kita lanjut sendiri. Ketiga, gunakan timer 25 menit Pomodoro. Set timer 25 menit, fokus kerja tanpa gangguan. Setelah itu, istirahat 5 menit. Metode ini bekerja karena otak merasa, cuma 25 menit, bisa kok. Selain itu, batas waktu bikin fokus naik. Keempat, perbaiki sumber energi. Kadang kita malas bukan karena kurang motivasi, tapi baterai tubuh habis. Tidur cukup 7-8 jam. Minum air cukup dehidrasi, bikin ngantuk. Konsumsi makanan kaya protein dan serat, hindari gula berlebihan. Gerak setiap hari, meski cuma jalan 10 menit. Kelima, buat lingkungan yang memaksa. Lingkungan bisa jadi sahabat atau musuh produktivitas. Rapikan meja, buang barang yang bikin terdistraksi. Jauhkan HP atau gunakan aplikasi fokus mode. Dekatkan diri dengan orang yang produktif, semangat mereka menular. Keenam, gunakan teman akuntabilitas. Kalau kamu gampang menunda, ajak teman yang bisa memantau. Misalnya, berjanji akan setor hasil kerja setiap sore. Bikin grup WhatsApp kecil untuk laporan progres harian. Kalau gagal, kasih hukuman kecil misalnya. Traktir teman, ini membuat kita lebih disiplin. Bagian 5, bangun kebiasaan. Bukan sekadar semangat. Motivasi itu seperti bensin sekali pakai, tapi kebiasaan itu seperti panel surya, menghasilkan energi setiap hari. Cara membentuk kebiasaan. Pertama, mulai dari hal kecil. Kedua, pasang pemicu. Misalnya setelah minum kopi pagi, langsung duduk di meja kerja. Ketiga, rayakan keberhasilan. Beri hadiah kecil setelah konsisten seminggu. Kuncinya, fokus ke konsistensi, bukan kesempurnaan. Bagian 6, temukan big why, alasan besar. Tujuan yang bermakna akan membuat kita rela menembus rasa malas. Contoh, belajar demi beasiswa kuliah di luar negeri. Olahraga demi bisa main sama anak cucu nanti tanpa sakit-sakitan. Kalau tujuanmu cuma biar nggak dimarahi atau biar kelihatan rajin, itu rapuh. Temukan alasan yang membuat kamu rela bangun lebih pagi atau kerja lebih keras. Bagian 7,
Bedakan malas dan istirahat. Kadang kita memaksa diri untuk produktif setiap waktu, lalu akhirnya kelelahan dan malas total. Solusinya, jadwalkan istirahat. Bukan sekadar menunggu capek, gunakan istirahat aktif. Jalan santai, baca buku, ngobrol, bukan cuma rebahan sambil scroll HP. Ingat, istirahat yang tepat bikin produktivitas naik, bukan turun. Bagian 8. Saat malas menyerang tiba-tiba. Kalau kamu lagi rajin lalu tiba-tiba malas, coba langkah cepat ini. Pertama, berhenti 5 menit. Tarik napas dalam. Kedua, minum air atau cuci muka. Ketiga, kerjakan tugas paling kecil yang bisa dilakukan sekarang. Keempat, kalau tetap malas, cek apakah kamu lapar, lelah, atau butuh udara segar. Bagian 9. Konsistensi kecil lebih penting dari ledakan besar. Banyak orang semangat di awal, lalu hilang di tengah jalan. Rahasia produktif jangka panjang. Lakukan sedikit tapi rutin. Jangan menunggu mood, tapi pakai sistem. Evaluasi tiap minggu. Apa yang berhasil? Apa yang bikin tertunda? Penutup. Malas itu bisa diatur. Ingat, kita tidak mungkin 100% bebas malas. Bahkan orang sukses pun punya hari malas. Bedanya, mereka tahu cara mengatur malas supaya tidak menguasai hidup. Jadi, mulailah dari langkah kecil hari ini. Rapikan meja. Kerjakan tugas 2 menit. Minum air, tarik napas, lalu mulai. Kalau dilakukan terus, rasa malas akan berkurang dan produktivitas jadi kebiasaan.